Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Endang Palupi sebagai guru mata pelajaran sejarah minat. Perkenalkan, nama saya Safa Komala Ayu, kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi bab 9 yang berjudul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara dan Penegakan Hak-Hak Bangsa. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan subbab bagian A, yaitu pergerakan nasional. Yang pertama dapat kita lihat bersama di PowerPoint, terdapat subbab bagian A, pergerakan nasional, yang terdiri dari pergerakan nasional dan aspek pergerakan nasional. Pergerakan nasional terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengertian pergerakan nasional, yang kedua, tujuan pergerakan nasional, dan yang ketiga, faktor penyebab pergerakan nasional. Kemudian, aspek pergerakan nasional dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, ekonomi, kedua, sosial, ketiga, kebudayaan, dan keempat, politik. Baik, kita akan masuk ke penjelasan pergerakan nasional. Sejarah pergerakan nasional diawali dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan diakhiri dengan pecahnya Perang Pasifik yang dimulai sejak kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Situasi masa kolonial merupakan sebuah tantangan bagi masyarakat terjajah untuk dapat mempertahankan diri dan mengubah situasi yang ada. Hal itulah yang kemudian mendorong timbulnya kesadaran nasional. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengertian pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah gerakan sosial dan politik untuk memperoleh dan mempertahankan identitas dan otonomi nasional di antara sekelompok orang yang beberapa anggotanya dianggap sebagai bangsa. Kemudian, tujuan dari pergerakan nasional yaitu mencapai kemajuan dan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan. Indonesia merdeka atas dasar kekuatan sendiri, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, terdapat faktor penyebab pergerakan nasional. Faktor penyebab pergerakan nasional ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor penyebab pergerakan nasional intern dari dalam negeri dan faktor penyebab pergerakan nasional ekstern dari luar negeri. Yang pertama, faktor penyebab pergerakan nasional intern dari dalam negeri terdiri dari penderitaan akibat penjajahan, inspirasi kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, dan yang terakhir, pembangunan komunikasi antar pulau. Sedangkan faktor penyebab pergerakan nasional ekstern dan luar negeri terdiri dari yang pertama, ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan yang modern. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, serta pergerakan dan perjuangan bangsa lain. Selanjutnya, yaitu aspek pergerakan nasional. Dalam aspek pergerakan nasional ini terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik. Pertama, aspek ekonomi. Di negara-negara terjajah, nasionalisme adalah suatu reaksi terhadap kolonialisme dengan sistem eksploitasi. Penjajah pada umumnya melakukan tindakan-tindakan ekonomi dan politik untuk melindungi kepentingan-kepentingan ekonominya sendiri. Kemudian, upaya untuk memperoleh kebebasan bertindak yang selalu dihalang-halangi oleh kolonialisme mendorong lahirnya solidaritas. Solidaritas dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi atau agitasi. Contohnya yaitu Sarekat Islam yang mempunyai tujuan meningkatkan perekonomian rakyat dengan memajukan perdagangan dan melawan dominasi saudagar Tionghoa dalam perdagangan. Yang kedua, aspek ekonomi. Pembentukan organisasi kebangsaan pada umumnya didorong oleh kepentingan sosial terhadap pemerintah kolonial. Oleh karena itu, dengan dibentuknya organisasi merupakan upaya untuk meratakan jalan dalam membangun kekuatan sosial. Contohnya seperti organisasi Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Taman Siswa yang memandang pendidikan sebagai aspek sosial yang penting. Yang ketiga, aspek kebudayaan. Pada masa pergerakan nasional, nasionalisme masih bersifat sempit dan kedaerahan. Namun pandangan tersebut mulai mengalami perubahan ketika timbul cara pandang yang berbeda terhadap kebudayaan tradisional dan kebudayaan yang datang dari barat. Keempat, aspek politik.
Sebuah negara yang berada di bawah kekuasaan penjajah dengan kepentingan ekonomi akan selalu melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan-peraturan resmi untuk melindungi kepentingannya. Kemudian, aspirasi politik mulai tampak ketika dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat yang diharapkan keinginan politik organisasi dapat disampaikan secara resmi terhadap pemerintah kolonial Belanda melalui Dewan Rakyat yang dibentuk tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam penjelasan mengenai periode dan strategi organisasi-organisasi pergerakan nasional. Periode dan strategi organisasi-organisasi pergerakan nasional ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama akan kita bahas yaitu bagian A, yaitu organisasi moderat dan kooperatif. Organisasinya terdiri dari organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Yang pertama, organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo didirikan, dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan dari organisasi Budi Utomo yaitu memperbaiki kehidupan masyarakat melalui pendidikan. Organisasi Budi Utomo berkembang dengan pesat, terutama di wilayah Jawa dan Madura. Kemudian, organisasi Budi Utomo bubar pada tahun 1935. Yang kedua, Sarekat Islam. Pada tahun 1909, Tirto Adi Suryo mendirikan sebuah organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan Buitenzorg, Bogor, dengan tujuan untuk membantu para pedagang pribumi menghadapi persaingan dengan para pedagang Tionghoa. Selanjutnya, Sarekat Dagang Islam di Surabaya dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto dengan tujuan yang sama. Pada tahun 1912, Kiai Haji Samanhudi menyerahkan kepemimpinan SDI di Surakarta kepada Hos Cokro Aminoto. Kemudian, Hos Cokro Aminoto mengganti nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam atau SI pada tahun yang sama. 3. Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912. Asas perjuangan organisasi ini ialah Islam dan kebangsaan. Sifat organisasi ini non-politik dan kooperatif. Organisasi Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial. Kemudian kita masuk ke dalam bagian B, organisasi kebangsaan dan politik, yang terdiri dari organisasi Indes Party, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan. Yang pertama, Indes Party. Pada tahun 1911, sebuah organisasi Indes Party atau Partai Hindia didirikan oleh seorang Indo-Eropa yang bernama E.V. Dausdeker. Organisasi ini mensosialisasikan nasionalisme Hindia dengan menuntut kemerdekaan. Dua tokoh lain yang bergabung bersama Dausdeker yaitu Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Ketiga tokoh tersebut dikenal sebagai tokoh tiga serangkai. 2. Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda yang pertama kali lahir di Indonesia adalah Trikoro Darmo. Gerakan ini lahir pada 7 Maret 1915. Gerakan ini dipimpin oleh beberapa tokoh muda seperti Dr. Satimanwiryo Sanjojo, Kadarman, dan Sumardi. Kata Trikoro Darmo berarti tiga tujuan yang mulia yang meliputi sakti, budi, dan bakti. Tujuan dari perkumpulan ini adalah untuk mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh persatuan para pemuda yang berasal dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. 3. Gerakan Perempuan. Kondisi perempuan Indonesia pada pertengahan abad 19 masih mengalami ketertinggalan dibandingkan kaum lelakinya. Namun keadaan ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan karena seorang putri Bupati Jepara yang bernama Raden Ajeng Kartini. Kartini mencita-citakan sebuah masyarakat dengan kesetaraan perempuan dengan laki-laki, di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki, dan di mana perempuan diberikan kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalan. Selain Kartini, terdapat tokoh yang juga memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, yaitu Dewi Sartika, dengan mendirikan perkumpulan keutamaan istri. Sementara itu juga berdiri sekolah Kartini di Indonesia.
Sebelum kita masuk ke dalam organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat radikal, saya akan menjelaskan mengenai periode radikal terlebih dahulu. Periode radikal adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat radikal, pertama, Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada 1908 oleh para mahasiswa Indonesia. Organisasi ini diperakasai oleh Sultan Kasajangan Soripada dan Raden Mas Noto Suroto. Pada awalnya, organisasi ini diberi nama Indeseveritiging atau Perhimpunan Hindia dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Organisasi ini bergerak dalam bidang sosial budaya. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ikut bergabung pada tahun 1913, Perhimpunan Indonesia mulai memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Semenjak itu, organisasi ini memasuki kancah politik. Kedua, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI yang bermula dari terpecahnya Sarekat Islam atau SI menjadi dua haluan, yaitu SI Merah dan SI Putih. SI Merah yang berhaluan komunis dipimpin oleh Semaun dan Darsono, sedangkan SI Putih yang berhaluan Islam dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Sebagai organisasi yang berideologi komunis, PKI berkembang dengan cepat. PKI melancarkan pemberontakan di Jawa dan Sumatera. Karena aksi-aksi militan dan revolusionernya yang mengganggu stabilitas dan kepentingan Belanda, akhirnya PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda pada tahun 1927. Ketiga, Partai Nasional Indonesia. Pada tahun 1925 berdiri sebuah organisasi yang bernama Algemene Studi Club di Bandung yang diperakasai oleh Insinyur Soekarno. Atas inisiatifnya juga, perkumpulan tersebut mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada 1927 dengan Soekarno sebagai ketuanya. Kemudian, organisasi tersebut mengganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia atau PNI. Sebelum kita masuk ke dalam organisasi-organisasinya, saya akan menjelaskan tentang periode bertahan terlebih dahulu. Periode bertahan adalah periode ketika gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Pertama, Partai Indonesia Raya atau Parindra. Pada 24-26 Desember 1935 diselenggarakan kongres yang menyatukan Budi Utomo dengan PBI. Kongres yang diadakan di Surakarta ini menyatukan partai-partai kecil untuk memperoleh partai besar. Hasil fusi dari kongres tersebut yaitu sebuah partai baru yang diberi nama Partai Indonesia Raya atau Parindra yang diketuai oleh Dr. Sutomo dan berkantor pusat di Surabaya. Parindra menunjukkan sikap kooperatif dan moderat. Parindra juga membantu memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi dengan basis ekonomi kerakyatan. Yang kedua, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. GAPI merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada 21 Mei 1939. Beberapa partai yang tergabung dalam GAPI diantaranya Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia atau PII. Selesai sudah penjelasan saya mengenai subbab bagian A dari bab 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.